Termasuk juga dosa-dosa sosial adalah bikin hajatan di tengah jalan. Itu dosanya lebih gede lagi itu. Mas, saya tanya, jalannya itu jalan umum apa jalan antum yang bangun? Umum. Dari dasar apa ente pakai sehari semalam ditutup lagi? Hatta alasan hajatan, mau mewah, mau rame, modal dong, nyewa gedung. Gitu. Kalau nggak bisa nyewa, cukup di halaman. Jangan ganggu transportasi, jalan umum. Nggak ada bedanya muslim sama kafir, jalan itu hak umum. Bahkan Pak, pernah saya itu ngejar tabligh, ketinggalan kajian, gara-gara ditutup semuanya di kalender itu. Ternyata pas 12 Rabiul Awal, antum tahu sendiri itu. Nggak udah ana lanjutin, nanti sakit hati lagi, repot. Nabi menyatakan, man ada musliman, barang siapa yang mengganggu muslim, memutuskan jalan, memadatkan jalan umum, sehingga orang lain tidak bisa memakai jalan tersebut sebagaimana dia memakainya, maka keluarnya dia berangkat jihad itu tidak bernilai jihad. Padahal dia sedang keluar jihad syar'i. Tetapi cara dia pergi ke medan jihad dengan cara seperti itu, memutuskan jalan orang lain, menyempitkan jalan orang lain, mengganggu muslim yang lain, memutuskan pepohonan yang ada, tidak bernilai jihadnya. Apalagi sebuah aksi yang itu bukan jihad dengan cara seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, adalah haram sampai pun jangan berjualan. Membeli pun haram bagi orang berjualan di jalan tersebut. Karena dengan pembelinya kita dari dia akan mengakibatkan dia berjualan di jalanan dan terganggu orang lewat di jalanan, dan jalanan bukan dibuat untuk berjualan, untuk lewat pejalan kaki dan pengendara. Ya, apalagi dalam kondisi sekarang, bila orang berjalan di pinggir jalan, bahkan di trotoar, akan menyempit jalan dan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa dan ruh. Maka Anda pun yang membeli, tolong menolong ta'awun dalam maksiat ini. Karena kalau tidak Anda beli, dia tidak akan jualan di situ. Hukum jualan di trotoar. Ada 3 hal yang perlu dibedakan. 1. Memiliki. 2. Menguasai. 3. Memanfaatkan. Tidak semua yang kita miliki bisa kita kuasai. Sebagaimana tidak semua yang kita kuasai kita miliki. Contoh yang kita miliki tapi tidak kita kuasai adalah rumah yang kita kontrakkan. Rumah itu milik kita, namun sedang dikuasai oleh orang yang sedang mengontrak rumah itu. Contoh yang kita kuasai namun tidak kita miliki, yaitu barang gadai yang kita bawa. Barang ini milik orang lain yang menggadaikan. Meskipun selama agunan itu berada di tempat kita, maka kita yang menguasainya. Berbeda lagi dengan memanfaatkan. Orang bisa memanfaatkan meskipun dia tidak memiliki maupun menguasai. Dia hanya bisa memanfaatkan. Fasilitas umum milik negara, diatur oleh pemerintah dan digunakan untuk kemanfaatan rakyatnya, sehingga setiap orang berhak untuk memanfaatkannya. Ibnu Qudamah menjelaskan, jalan umum, lorong, atau lapangan di tengah kota tidak berhak bagi siapapun untuk mengelolanya dengan ditanami, baik tempatnya luas maupun sempit, baik mengganggu orang lain maupun tidak mengganggu, karena tempat ini milik bersama kaum muslimin, sehingga pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan mereka sebagaimana masjid. Kemudian Ibnu Qudamah menegaskan, dan boleh memanfaatkannya dengan menduduki tempat umum yang luas untuk jual beli, selama tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu pengguna jalan. Karena penduduk berbagai daerah di sepanjang zaman sepakat dengan praktek masyarakat dalam masalah ini tanpa ada pengingkaran. Dan karena ini adalah pemanfaatan yang mubah dan tidak membahayakan, sehingga tidak perlu dilarang sebagaimana orang yang lewat. Selanjutnya, Ibnu Qudamah menyebutkan keterangan Imam Ahmad. Orang yang paling pagi datang untuk membuka lapak di pasar, maka dia berhak menggunakannya sampai malam. Dan ini terjadi di pasar Madinah di masa silam. Di antara dalil yang dibawakan Ibnu Qudamah adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menawarkan, "Ya Rasulullah, maukah kami bangunkan untuk Anda tempat di Mina
untuk tempat Anda bisa berteduh dan bermalam di sana? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Mina adalah tempat untuk berdiam bagi orang yang datang lebih awal. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Husain Salim Ad-Darani. Beliau menolak tawaran itu karena semua wilayah Mina untuk kepentingan bersama bagi jamaah haji. Sehingga tidak boleh ada bangunan yang permanen yang akan menguasai sebagian wilayah milik umum. Dari penjelasan beliau menunjukkan bahwa sebatas memasang lapak di tempat umum untuk jualan bukan termasuk menguasai, namun masuk dalam kategori memanfaatkan. Dan siapa yang pertama menduduki, dia yang paling berhak. Selanjutnya, jika dia pindah, tidak boleh ke orang lain. Jika dijual, berarti dia menguasai tempat itu tanpa hak. Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang pertama, dia yang paling berhak dengan tempat itu, selama dia berada di sana. Jika dia pergi, namun barangnya masih ditinggal, maka orang lain tidak boleh memindahkannya. Karena hak orang yang pertama masih ada di tempat itu. Namun jika dia pindahkan barangnya, maka orang lain memiliki hak untuk menempatinya. Karena hak orang yang pertama sudah tidak ada. Al-Mughni. Dari keterangan di atas, kita bisa menyimpulkan beberapa ketentuan berjualan di tempat umum. 1. Tempat itu milik umum, bukan milik pribadi. 2. Siapa yang duluan, dia yang paling berhak untuk menempati dan memanfaatkan lahan. 3. Tidak boleh dibangun bangunan yang permanen. Membuat bangunan permanen di tempat umum termasuk bentuk menguasai fasilitas umum. 4. Jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat, namun barangnya masih di tempat itu, maka dia yang lebih berhak untuk mendudukinya kembali. 5. Jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat, berikut membawa semua barangnya, maka orang lain berhak untuk menggunakannya. 6. Orang yang meninggalkan tempat itu tidak berhak menjual tempat yang dia tinggalkan kepada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.